Shalom Bapak Ibu. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Kami mau menikmati kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Suci, 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 kudus, kuduslah Engkau ya Tuhan. Kami kagum akan kekudusan-Mu. Kuduskan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang akan menguduskan kami, yang akan membebaskan kami, yang akan melepaskan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sucikan, kuduskan kami, baharui kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus berkarya di atas kami semua. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom anak-anak. Iya, puji Tuhan ya. Kadang-kadang kita lupa kalau di gereja kita ada banyak anak-anak dan Tuhan Yesus begitu mencintai anak-anak. Sekali lagi ya anak-anak, terima kasih sudah boleh beribadah bersama-sama dengan kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama ya belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa menang melawan kuasa kegelapan. Ya, ada PowerPoint yang saya siapkan. Menang atas kuasa gelap dari Kolose 1 ayat yang ke-13 sampai 14. Ada background hitam dan putih di sana. Orang menggambarkan ya kalau putih itu lambang kekudusan, begitu. Jadi bicara menang atas kuasa gelap berarti kita berpindah dari kuasa gelap kepada kuasa terang. Ada foto yang saya percaya sangat menarik kalau kita bisa lihat foto ini, Bapak Ibu dan anak-anak. Ada anak anjing si kecil, juga ada anak babi ya, masih kecil, sama-sama imut ya. Iya, ya begitulah. Nah, Bapak Ibu bayangkan ketika kedua binatang ini tumbuh besar, itu kedua-duanya. Dan kemudian mungkin bentuk mereka tidak lagi seperti yang awal tadi, tapi mulai dewasa, mulai muncul kebiasaan-kebiasaannya. Dan suatu saat kedua binatang itu masuk ke dalam sebuah lumpur atau kubangan. Dua-duanya. Ya, pig masuk ke kubangan, dognya juga masuk ke kubangan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, saudara-saudari, menurut anak-anak, mana di antara kedua binatang itu yang akan ketika kita mau tolong, gitu ya, kita mau tolong untuk kita selamatkan, nanti dia mau kembali lagi ke kubangan itu? Yang mana Bapak Ibu? Yang mana anak-anak? Yang mana kira-kira? Iya Bapak Ibu ya. Ketika ya mereka bertumbuh dewasa, dua binatang ini kemudian mereka tercebur, nyemplung ke dalam lumpur. Kemudian kita coba bantu ya, kita angkat, kita taruh ke tempat yang bersih, ke tempat yang aman. Tetapi ada kecenderungan satu binatang yaitu pig ini atau babi ini dia akan nyemplung lagi, masuk lagi ke kubangan. Mengapa bisa begitu? Ya karena bisa saja itu adalah habitatnya, dia senang tinggal di tempat seperti itu. Nah, apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu dan saudara-saudari anak-anakku yang terkasih? Ini adalah ilustrasi kecil tentang kehidupan kekristenan kita. Kembali mari kita lihat ayat firman Tuhan yang sudah tadi kita baca. Kolose 1 ayat yang ke-13 sampai 14. Ya, izinkan saya untuk membacakan kembali ayat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan.
Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saya mencoba memahami ayat ini dengan membuat gerakan, ya. Dan saya mencoba untuk menghafalkan ayat ini. Ya, saya usia sudah 47 tahun berusaha untuk bisa enggak ya ayat ini saya hafalin gitu. Ya. Jadi Ia, Allah, telah melepaskan, ya, melepaskan. Allah, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan, ya, ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, ya, belum hafal nih. Kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di sana kita melihat, ya, ada kata melepaskan. Ia telah melepaskan. Kata kerja yang kedua selain melepaskan adalah memindahkan. Melepaskan, memindahkan. Mari bayangkan kalau kita mengalami pemenjaraan. Kalau ada penjahat, kemudian dia akan dimasukkan penjara, apa yang akan dilakukan? Pertama, tangannya diborgol. Setelah diborgol, dimasukkan ke dalam penjara. Bukankah kehidupan kita, Bapak Ibu, ketika kita jatuh ke dalam dosa, kondisi kita adalah terikat, dan kemudian kita dimasukkan ke dalam penjara maut. Tetapi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada cerita bahagia, ada berita sukacita. Ia telah melepaskan, ya, kita dari kuasa kegelapan. Dan tidak hanya melepaskan, tetapi juga memindahkan kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di ruangan terbakar, ya, dalam keadaan terikat tangannya. Dalam suatu ruangan itu terbakar. Kemudian datang regu yang menolong kita. Apakah kalau dengan tangan kita dilepaskan, kemudian kita akan selamat? Belum, Bapak Ibu. Kita perlu untuk dipindahkan, dibawa ke tempat yang aman. Itulah sebabnya hari ini kita harus sungguh-sungguh mempelajari bagian ini. Ia tidak hanya melepaskan kita dari kuasa kegelapan, tetapi kemudian memindahkan kita kemana? Yaitu ke dalam tempat kerajaan anaknya yang kekasih. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini, ya, ayat yang sangat penting untuk kita sebagai orang Kristen. Kalau Bapak Ibu belajar penginjilan, memberitakan Injil, maka ayat ini, Kolose 1 ayat 13-14 itu adalah sentral daripada pemberitaan Injil kita. Kemudian mungkin kita bertanya, ya, apakah kemudian Kolose 1, 13-14 ini otomatis semua orang percaya atau semua orang di dunia ini akan dilepaskan dan dipindahkan? Tentu tidak. Ada syaratnya. Yang dilepaskan dan dipindahkan dari kuasa kegelapan ke dalam tempat atau kerajaan anaknya yang kekasih adalah mereka yang percaya kepada Yesus, yang mau percaya kepada Yesus, yang mau membuka hatinya menerima Yesus. Pada saat itulah kemudian ayat ini sungguh-sungguh terjadi. Bapak, Ibu, saya mau mengingatkan, ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan menerima Yesus, sesungguhnya ada 5 hal yang terjadi. 5 hal. Yang pertama, kita disebut anak-anak Allah. Ya, ulangi bersama saya, Bapak, Ibu, apa? Kita disebut anak-anak Allah. Yang kedua, dosa-dosa kita diampuni. Dosa yang mana? Saya mendengar dosa semuanya. Betul.
Sesungguhnya dosa semuanya ini boleh digambarkan dosa yang dahulu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang. Oh, kok bisa ya dosa yang akan datang juga ternyata diampuni? Iya Bapak Ibu, diampuni. Dia mati satu kali untuk menebus segala dosa kita. Bahkan dosa-dosa yang belum terbayangkan, belum kita lakukan, dia mati untuk kita hanya satu kali. Tidak mungkin kemudian supaya kita diampuni, Yesus mati dua kali. Oleh karena itu Yesus mengampuni segala dosa kita. Dahulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Apakah kemudian kita berkata, wah enak orang Kristen kalau gitu kita bisa main dosa aja terus gitu, toh dosa kita sudah diampuni. Nah, ini problemnya. Kalau begitu sebenarnya kita belum mengalami yang tadinya dilepaskan dan belum dipindahkan, sehingga kita masih berpikir seperti itu. Kalau kita benar-benar sudah dilepaskan dan sudah dipindahkan, kita kemudian tidak akan berpikir, kalau gitu saya enak-enak main dosa aja lah, kayak babi yang ya sudah dipindahin masuk lagi, nyemplung lagi gitu. Tidak boleh begitu Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke yang ketiga. Yang pertama, kita disebut anak-anak Allah. Yang kedua, ya, dosa-dosa kita sudah diampuni. Yang ketiga, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dan firman Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Roh yang ada di hati kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita boleh beriman. Kalau orang Kristen mengalami kuasa-kuasa kegelapan, kalau dia sudah terima Yesus, di dalam hatinya ada kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu lebih besar daripada roh dunia ini. Sehingga nggak mungkin kita kemudian terbirit-birit, ya. Kemudian kita hancur lebur, nggak mungkin. Karena ada kuasa Roh Kudus lebih besar. Ya, mental itu, ya. Kita dengar banyak kesaksian bagaimana orang Kristen disantet dan sebagainya, tapi kalau dia dipenuhi oleh Roh Kudus itu santet kembali, gitu ya. Kembali ke orangnya maksudnya. Yang keempat, ya, menjadi seorang anak-anak Allah, dosa-dosa diampuni, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Yang keempat, kita memulai kehidupan yang sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kita memiliki hidup yang kekal, memulai rencana Allah. Nah, kemarin Bapak Ibu, belum 1 bulan saya diminta oleh WBI, BPD Jatim 1 dan Bali untuk mengajarkan penginjilan. Tetapi waktu yang diberikan kepada saya cuma 40 menit. Bayangkan Bapak Ibu dilatih penginjilan tapi waktunya cuma 40 menit. Ya, kalau untuk penginjilan wah itu mestinya kurang gitu. Tapi kemudian ya saya mendapat hikmat daripada Tuhan ya. Kami waktu itu training PI ada sekitar 50-an ibu-ibu dari pengurus maupun ibu-ibu biasa yang memang rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, ada 50 orang, 40-an ikut secara online, onsite begini, kemudian ada 10-an orang ikut secara online. Kami menggunakan materi yang namanya 4 hukum rohani, traktat kecil warna kuning gitu ya. Tetapi kemudian karena waktunya hanya 40 menit, Tuhan memberikan hikmat bagi saya untuk bagaimana ibu-ibu ini menangkap berita Injil dengan cara cepat. Saya gunakan jari, ya, kita punya 5 jari. Ya, pertama jempol. Ketika saya katakan ke Pak Askin misalnya, Pak Askin, begini. Ini artinya apa? Top, bagus, baik. Ini mengingatkan kita tentang Allah yang baik. Allah yang punya rencana yang indah buat kehidupan kita. Allah yang mau supaya manusia itu sesungguhnya itu masuk ke surga. Tapi kemudian ada jari telunjuk. Jari telunjuk itu suka nunjuk-nunjuk. Wah, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tanpa disadari, jari 4 menunjuk ke siapa Bapak Ibu? Iya, nunjuk saya juga. Berarti salah, saya juga paling salah. Ya kan? Karena 4 tuh nunjuk saya. Berarti saya juga salah, manusia berdosa. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, ada jari yang tertinggi. Ini apa? Mengingatkan kita tentang siapa? Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang tertinggi, yang menjadi jalan keluar. Dialah yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dialah yang memindahkan kita dari kegelapan ke dalam terang kerajaan anaknya yang kekasih.
Kemudian yang keempat ada jari manis. Di jari manis biasanya Bapak Ibu ada cincin. Cincin artinya seseorang telah menerima orang lain yang menjadi pasangannya itu untuk menjadi bagiannya. Itu artinya kita penting untuk menerima Yesus. Iya kan? Dan yang terakhir, jari kelingking, kecil, tetapi ini mengingatkan kita tentang pertumbuhan rohani. Mengikut Kristus saja enggak cukup, tetapi kita harus terus bertumbuh rohaninya. Ikut paduan suara, ikut sekolah minggu, ikut PA, dan sebagainya. Sehingga iman kita bertumbuh. Puji Tuhan Bapak Ibu, selesai itu pelatihan dengan baik. Ibu-ibu berterima kasih, puji Tuhan saya diperlengkapi hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan apa? Hari ini kita diingatkan bahwa Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dan roh yang ada di dalam hati kita itu lebih besar. Bicara tentang hari ini Bapak Ibu, bicara tentang menang atas kuasa kegelapan. Sesungguhnya kita nggak perlu lagi khawatir, ya, nggak perlu lagi khawatir akan hal-hal jahat yang akan masuk menimpa kita. Ya, justru yang kita khawatir adalah kita menjadi orang Kristen yang saya katakan tadi, ilustrasi di depan. Ya, sudah jadi orang Kristen, sudah dipindahin dari dalam kegelapan ke terang, kitanya sendiri yang mau nyemplung gitu ya. Nah, ini yang hati-hati. Ya, yang pertama, Ia telah melepaskan kita. Kata kerja melepaskan. Yang kedua, kata kerja memindahkan kita dari gelap ke dalam terang yang ajaib. Nah, melepaskan seperti yang tertulis di Kolose 1 ayat 13-14 ini Bapak Ibu, ternyata juga sama dengan kasus atau peristiwa-peristiwa bagaimana Allah melepaskan. Ya, mungkin PPT selanjutnya bisa di next. Ya, kita mengingat Bapak Ibu, betapa orang-orang Israel pernah mengalami pembuangan. Mereka suatu saat dihajar, diserang oleh tentara Babylon. Begitu, dengan rajanya Nebukadnezar. Dikalahkanlah mereka. Kemudian yang terjadi, ya biasa, kalau kalah perang ya, semua dilucuti, ditinggalkan aja orang-orang yang sudah nggak bisa dipakai tenaganya, yang masih kuat diambil. Itulah peristiwa pembuangan di Babel. Orang-orang Israel ditangkapi, kuras semua tenaganya, kekayaannya, hartanya oleh Babilonia, oleh Nebukadnezar. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah Allah kemudian melepaskan Israel dari pembuangan Babel. Yang darinya pembuangan kemudian mereka dikembalikan lagi ke Yerusalem. Tetapi apa tindakan orang-orang Israel? Setia kepada Tuhan? Tidak juga Bapak Ibu. Orang-orang Israel juga mengalami naik turun iman mereka, mengalami juga jatuh bangun. Mereka menyembah berhala lah, mereka mengikuti Nebukadnezar lah, disuruh menyembah Nebukadnezar dengan segala penyembahan-penyembahan berhalanya, tapi ada 4 orang yang enggak mau menyembah Nebukadnezar. Ada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, ini juga Bapak Ibu menggunakan kata kerja melepaskan, sama dengan yang di Kolose 1 ayat 13-14 tadi. Yang kedua Bapak Ibu, ternyata kata melepaskan itu juga dipakai ketika Allah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Berapa tahun mereka diperbudak di Mesir Bapak Ibu, masih ingat? 400 tahun, 430 tahun, kira-kira seperti itu. Orang Israel diperbudak di Mesir. Mereka sangat ketakutan, mereka sangat tidak berdaya, hancur lebur. Ya, suatu saat kemudian tangan Tuhan yang kuat melepaskan bangsa Israel. Israel dilepaskan dari perbudakan, dipindahkan dari perbudakan kepada kebebasan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dengan bangsa Israel? Apakah Israel setia? Ya, kadang-kadang mereka setia, tapi
Mereka kembali lagi ke perbudakan yang lain, Bapak Ibu, penyembahan berhala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Allah sudah melepaskan bangsa Israel dari pembuangan Babel kembali ke Yerusalem. Allah sudah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir selama 400 tahun lebih. Tetapi sekarang mari kita coba renungkan apa yang kita lakukan setelah kita dibebaskan, dilepaskan. Apakah kita menjadi orang-orang yang sungguh merdeka atau sebaliknya? Sekarang Bapak Ibu, mari kita kembali ke ayat selanjutnya, bisa next slide. Ya. Di Kolose 1 ayat 13-14 tadi dikatakan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Nah, ini yang ingin kita coba bicarakan, kuasa kegelapan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa disebut kuasa ya? Ya karena memang kegelapan itu memiliki kuasa. Dia mampu mengikat, ya, mengikat kita. Kegelapan itu, iblis itu mampu mengikat kita. Itu sebabnya disebut sebagai kuasa. Kalau dia tidak berkuasa, maka kegelapan tidak mungkin disebut sebagai kuasa. Tetapi karena dia mampu mengikat, maka disebutlah dia kuasa kegelapan. Terikat. Zaman sekarang Bapak Ibu ada banyak orang yang terikat pada kuasa-kuasa kegelapan. Banyak orang yang gak bisa lepas sampai sekarang. Tetapi hari ini ada kabar baik. Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus. Tapi kalau ada yang belum, ada berita baik juga. Bahwa Allah sumber kekuatan itu akan melepaskan kita dari kuasa kegelapan kalau kita mau percaya kepada Yesus hari ini. Maka kita tidak punya lagi kuasa-kuasa kegelapan yang mampu untuk mengganggu kita. Saya pernah cerita ya Bapak Ibu ya di tempat ini ya, beberapa bulan yang lalu, rasanya belum 1 tahun ya, bahwa saya dulu kecil itu ya seorang yang berambut gimbal ya, kemudian orang zaman dulu di kampung kami berkata kalau orang semacam ini ya, maksudnya ya ini kepercayaan daerah kami, mengatakan bahwa suatu saat ini orang akan dipersembahkan untuk menjadi dukun atau orang-orang yang melakukan kuasa-kuasa kegelapan. Itu kepercayaan kami. Karena sejak kecil sampai usia 5-6 tahun, saya nggak pernah dipotong rambutnya. Ya, jadi rambut itu menyatu menjadi satu, dan kalau satu kali dipotong rambut, kemudian saya jatuh sakit. Kemudian keluarga memutuskan, oke, biarlah, nggak usah dipotong. Ya. Kemudian nenek-nenek moyang kami berkata ini memang mungkin nanti akan jadi ya pewaris dari keturunan-keturunan kita, katanya begitu. Sampai kemudian saya percaya Tuhan atur gitu. Saya bilang kepada orang tua saya mau sekolah, potong saja rambut saya, kemudian dipotong. Betul Bapak Ibu, habis dari situ saya nggak sakit-sakit lagi. Ya, tetapi sebelumnya saya terikat oleh kuasa kegelapan. Saya nggak tahu prosesnya bagaimana. Ya, mungkin ada pembicaraan sebelumnya dengan nenek moyang. Saya tidak tahu persis. Tetapi Bapak Ibu, ketika Tuhan melepaskan, sampai saat ini, ya, saya tidak pernah mengalami gangguan-gangguan apa gitu ya. Malah saya sekarang senang potong rambut gitu ya, supaya rapi gitu. Nah Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah kita punya perjanjian-perjanjian dengan nenek moyang, perjanjian-perjanjian dan kuasa kegelapan yang membuat hidup kita menderita. Saya tidak tahu. Tapi kalau ada Bapak Ibu, berita baik hari ini sekali lagi, Ia ingin melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ya, teman saya waktu saya kuliah Bapak Ibu, dibekali orang tuanya, ya, jimat, ya, supaya berhasil merantau ke kota Surabaya, dibekali jimat. Ternyata ketika kami berkuliah sama-sama,
jimat itu nampaknya bermanifestasi, marah gitu ya. Saya tidak tahu apakah karena dia tidak diramot atau dijaga dengan baik sehingga marahlah jimat itu, yang kemudian menyebabkan teman saya itu sungguh-sungguh mengalami kerusakan yang luar biasa. Kemudian kita bawa ke pendeta, diadakan pelepasan terhadap kuasa-kuasa kegelapan seperti itu. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kita bahwa kalau kita masih pegang kuasa-kuasa kegelapan seperti itu, tidak ada makan siang yang gratis. Iblis mungkin menawarkan pekerjaannya untuk menolong, tapi itu untuk sementara. Tidak ada makan siang gratis. Dia akan menuntut sesuatu kepada kita, yang membuat kita kemudian tidak bisa terlepas, tidak bisa damai, tidak bisa mengalami sukacita. Ada hal-hal yang harus terus kita jaga supaya pantangan itu tidak kita salahi. Bapak Ibu, mari kita free di dalam Yesus Kristus. Mari kita lepaskan segala kuasa-kuasa itu. Pertanyaannya, kuasa kegelapan itu sebenarnya berupa apa saja? Paling tidak saya hari ini ingin sharing kepada kita semua 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, kuasa kegelapan adalah berbicara tentang okultisme. Ada okultisme, ya Bapak Ibu. Dan menurut sumber dari buku yang saya baca, ada tipe lunak dan ada tipe yang keras. Tipe lunak dari sebuah kegelapan itu atau okultisme itu adalah tahayul, ramalan-ramalan. Iya kan? Zaman sekarang kan juga kita masih senang diramal-ramal begitu ya. Kalau ramalan matematika itu saya rasa itu bukan okultisme ya, karena dengan matematika itu juga kita bisa pakai untuk meramal gitu ya. Berapa kalau kita nabung sekarang segini, 20 tahun lagi berapa, kan itu juga ramalan, tapi ramalan yang logik. Tetapi ketika kita menggunakan ramalan-ramalan yang kaitannya dengan orang kemudian minta ke sumber-sumber tertentu, ya, ke Gunung Kawi lah, mbah yang ada di Gunung Kawi dan sebagainya, sesungguhnya kita sedang jatuh di dalam dosa dan kita sedang membuka celah dan kita sedang mau bermain-main untuk masuk kembali ke kubangan, begitu Bapak Ibu. Kemudian tipe yang keras adalah sihir putih dan sihir hitam. Ya, sedang marak di antara kita di YouTube itu ya. Ini yang mana nih? Yang merah atau yang mana? Tipe merah atau tipe mana? Saya tidak tahu persis, saya tidak terlalu mengikuti itu. Mungkin sihir putih itu adalah sihir yang untuk kebaikan gitu ya, yang dilakukan dengan mantra-mantra tujuannya baik begitu. Tapi yang sihir hitam adalah yang untuk mencelakakan orang, pelet, gendam, tenun. Tenung ya, bukan tenun. Kalau tenun itu kain tenun. Santet, satanisme, tenaga dalam, sebagainya. Bapak Ibu, apakah kita masih mau percaya kepada okultisme seperti ini? Ini yang buat Allah marah. Karena kita sudah dilepaskan, tapi kemudian kita ngintip-ngintip untuk mau kembali lagi ke kubangan dosa. Ngintip-ngintip supaya kita masuk lagi ke dalam tempat gelap itu. Hati-hati. Kuasa kegelapan yang selanjutnya adalah penyembahan berhala, Bapak Ibu. Idols, idolatry, penyembahan berhala. Ini juga kuasa kegelapan. Saya ingat ketika masih kecil di kampung kami, Bapak Ibu. Sebelum kami makan, ya, misalnya potong ayam kampung. Itu ayam kampung dimasak dengan baik, ditambahi bunga kembang sepatu, biasanya begitu. Kemudian itu ditaruh di tempat yang tinggi gitu, ke sebuah tempat ya. Kalau di kampung itu kan rumah kami itu rumah yang model pakai bawahnya itu ada, minta maaf, ada kandang babi. Kemudian di atasnya itu tangga, rumah bertangga gitu. Kemudian ada atap-atap untuk penyimpanan bawang, brambang, hasil-hasil pertanian, jagung ditaruh di sana. Saya ingat waktu itu makanan ditaruh dulu di tempat yang tinggi, kemudian kakek kami berdoa dulu kepada, ya saya tidak tahu kepada siapa dia berdoa, tapi dia pertama kali persembahkan itu kepada
yang dia sebut sebagai Allah. Pada saat itu saya kecil, ini apa itu ya? Masa kita masih percaya seperti itu? Tapi kemudian sekarang enggak lagi Bapak Ibu, sekarang enggak lagi. Kalau Bapak Ibu hari ini pulang ke Samosir atau pergi ke Samosir, tempat-tempat rumah-rumah yang tadinya rumah yang bertangga-tangga itu sudah dibangun ulang oleh pemerintah jadi bagus. Separohnya itu sudah dijadikan kayak tempat wisma-wisma. Sehingga penduduk itu mendapatkan penghasilan dari meminjamkan wismanya. Jadi rumah yang asli masih dipertahankan di bagian depan, tapi bagian belakangnya sudah dibangun dari tembok. Dan itu banyak orang yang kemudian berwisata ke sana dan kami bersyukur. Ya, saya percaya ya kuasa-kuasa kegelapan pun akhirnya tidak lagi merajalela di kampung-kampung, katakanlah kampung kami seperti pada saat dulu begitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa idolatry, penyembahan berhala modern saat ini? Mungkin kita nggak lagi gitu ya, bawa makanan taruh di tempat tinggi, silakan makan dulu gitu ya. Nanti setelah kalian makan, kami akan makan dengan anak cucu kami, mungkin enggak. Tapi Bapak Ibu, ya, penyembahan berhala modern saat ini adalah money, uang. Ketika orang kemudian berpikir bahwa uang itu adalah raja, tuan, segala-galanya, maka kita sudah memberhalakan. Family, keluarga bisa menjadi berhala. Ketika apa? Ketika kemudian kita tidak mempertuhankan Tuhan, tetapi kita mempertuhankan family atau keluarga. Pelayanan bisa menjadi berhala. Ketika apa? Ketika kita lebih memprioritaskan pelayanan kita daripada memprioritaskan Tuhan. Talenta kita, spiritual gift kita, karunia-karunia kita, sukses kita bisa menjadi berhala. Karena apa? Karena kemudian sukses kita yang menjadi Tuhan kita. Kita tidak lagi memprioritaskan Allah. Tidak sengaja kemudian kita sudah berpindah lagi ya dari tempat yang terang kembali lagi ke tempat yang gelap. Hari ini Bapak Ibu, bukankah kita banyak di media mendapati banyak orang yang kemudian jatuh hanya karena berhala-berhala tadi? Ya. Banyak orang jatuh karena berhala-berhala tadi. Karir, supaya karirnya sebagus mungkin, usahakan serapih mungkin. Tapi kemudian kita bisa tahu bobrok kita. Ya. Hari ini Bapak Ibu, mari kita mengingat firman Tuhan hari ini. Kita sudah dilepaskan. Kita sudah dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan dan kita sudah dipindahkan ke dalam terang yang ajaib. Saya senang dengan kutipan yang berbicara begini Bapak Ibu. Ketika harta kita hilang, sesungguhnya tidak ada yang hilang. Ketika kita sakit, ada sedikit yang hilang. Tetapi ketika karakter kita hilang, semuanya hilang. Benar Bapak Ibu, ketika karakter kita hilang, semuanya hilang. Orang kemudian gak percaya lagi, omong kosong, semuanya bohong dan sebagainya. Ambruk semuanya. Karakter. Kalau kita hanya kehilangan harta, itu gak ada yang hilang katanya. Kalau kita sakit, iya memang kurang enak gitu, gak damai, gak sejahtera. Ada sedikit yang hilang. Tapi ketika karakter hilang, hancur, gak ada lagi sisanya, habis. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penyembahan berhala adalah kuasa kegelapan yang kedua yang harus kita hati-hati. Yang ketiga Bapak Ibu, pornografi. Ini kuasa kegelapan. Kenapa saya katakan pornografi adalah kuasa kegelapan? Ya karena dia bisa mengikat tadi Bapak Ibu.
Saat ini berapa banyak anak-anak muda kita, anak-anak kecil bahkan sudah terikat oleh pornografi. Banyak sekali Bapak Ibu. Kalau kita mau search di internet, ya, anak-anak muda kita, anak-anak kita masih kecil-kecil, gitu ya, terikat oleh pornografi. Karena YouTube, karena internet yang begitu mudah diakses dan sebagainya. Dan saya mau kasih tahu untuk teman-teman remaja, anak-anak muda, jangan berkata bahwa nggak apa-apa Pak Pendeta, Pak Evangelis, saya ini kan masih muda. Nanti saya kalau udah berkeluarga pasti saya stop kok. Saya kasih tahu, enggak akan stop. Biar sudah berkeluarga, enggak akan stop. Akan lanjut terus, bahkan makin hebat. Enggak usah takut. Nanti saya belajar S1, S2, S3, teologi dan sebagainya. Nanti saya stop kok. Saya kasih tahu, biarpun gelar kita sudah doktor, teologi atau apapun, itu tidak akan stop. Kita sudah berkeluarga, itu tidak akan stop. Kalau tidak sungguh-sungguh dari kita yang kemudian kita mau stop. Dengan menyadari bahwa kita telah dipindahkan dari kuasa kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari ini kita renungkan firman Tuhan yang simpel ini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Apakah Bapak Ibu kita mau kembali lagi ke kubangan? Boleh diklik next. Kita sudah dipindahkan Bapak Ibu, kita sudah selamat, kita sudah dikasih tempat yang terang. Apakah kita mau kemudian kembali lagi ke kubangan, senang-senang lagi di sana? Kayak binatang itu ya mungkin menikmati sekali. Nah, kalau hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Saya akan tutup khotbah hari ini dengan satu ayat yang sangat powerful. 1 Yohanes 1 ayat 9. Boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu? Untuk menghargai firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Anak-anak, mari kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9 ini. Ya, inilah yang menolong kita kemudian bisa memiliki keyakinan bahwa meskipun saya jatuh, meskipun saya main-main lagi di kubangan, tapi ada jalan keluar.